Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pas malam hari ini. Kami bersama-sama himpunan masyarakat Kristen Amburawang Darat, Samboja, Kutai Kertanegara. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam pujian dan penyembahan kami. Bapa, berkati kami dengan pujian kami dan penyembahan pada malam hari ini. Kemudian terus tiba saatnya kami ingin terus mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sampaikan ini akan menghasilkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi, kebenaran yang mutlak yang dari Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kami serahkan, kami semuanya, umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di himpunan masyarakat Kristen Amburawang Darat, untuk dapat memahami dan mengerti firman ini dan menjadi berkat kekuatan iman yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin, salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Bisa sambil dikontrol untuk matiin dari. Nah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan kebenarannya, yaitu firman Tuhan yang akan kami berikan judul, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Nah, dengan judul ini kami akan menjelaskan kebenarannya tentang kasih karunia yang menyelamatkan. Apa kasih karunia itu, saudara-saudara? Ya, kasih karunia yang seringkali orang tidak memahami dan kurang paham, bahwa kekristenan itu, ya, ada yang berpikir bahwa itu menjadi orang Kristen karena istri, menjadi orang Kristen karena orang tua, yang dulu orang tuanya ya di situ Kristen dan anaknya menjadi Kristen, atau yang dulu orang tuanya di situ Kristen mengangkat seorang anak yang bukan anak kandungnya, ya, yang dari agama lain, kemudian menjadi Kristen. Nah, atau juga di sini oleh karena tekanan, mungkin ya ada embel-embel karena jabatan, apa karena itu pekerjaan. Ya, seperti yang pernah saya alami, saya dikatakan sama teman saya bahwa saya itu menjadi orang Kristen karena pekerjaan. Padahal sama sekali tidak. Pada saat saya sebelum mengenal Kristus, yaitu saya mencari pekerjaan dengan melamar sendirinya tanpa ada yaitu referensi dari siapapun, sehingga saya mendapatkan pekerjaan. Dan kemudian saya mendapatkan yaitu karunia panggilan iman, yaitu menjadi orang Kristen. Nah, oleh sebab itu kami akan memberikan penjelasan, mempresentasikan bahwa kekristenan itu bukan karena ada tekanan, perintah, ajakan dari siapapun, tetapi oleh karena yaitu pemberian secara cuma-cuma, pemberian sukarela yang dari Allah. Bagaimana mempresentasikan? Ya, ibaratnya begini, saudara-saudara. Ya, saya mempunyai tanah, sebidang tanah, yaitu saya berikan kepada misalnya ya Pak Budi Tono di sini. Dari sebelumnya beliau ini tidak pernah membayangkan kalau akan mendapatkan tanah tersebut. Dan tiba-tiba di sini mendapatkan yaitu sertifikat dari saya, dan sudah saya atasnamakan Pak Budi Tono. Itu satu contoh, itu satu presentasi yang saya sampaikan ini. Nah,
Jadi itulah ya yang dinamakan kasih karunia itu, sesuatu yang dari Allah itu sendiri yang diberikan, cuma-cuma yang diberikan secara sukarela, yaitu hadiah yang dari Allah ya, sehingga diberikan kepada siapa Tuhan ingin memberikan, kepada siapa Tuhan akan ya memberikan kasih karunia itu atau karunia itu. Itulah pengertiannya. Jadi kalau yang tadinya ya Pak Budi di sini tidak pernah berpikir akan mendapatkan tanah dari saya, tiba-tiba mendapatkan tanah yang dari saya ya, dan itu sudah dimatre. Karena apa? Sudah dinotariskan, sudah diatasnamakan. Nah, itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diambil kembali atau saya ambil kembali, dan tidak bisa direbut oleh siapapun ya, atau digugat oleh siapapun ya, sekalipun itu mafia tanah. Secara esensialnya ya, secara rohaninya seperti itu, tidak bisa diganggu gugat. Itulah yang dimaksud kasih karunia. Nah, untuk kita melihat secara lebih mendalam lagi, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam, yaitu Injil Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, inilah ya background atau contoh yang dari firman Tuhan ini bawa. Karena begitu kuat kasih Allah, begitu ya kemauannya Allah itu sendiri, begitu kasihnya Allah itu yang sangat kuat untuk mengasihi dunia ini ya, sehingga ada tindakan, ada langkah Allah yang harus dikerjakan, yang harus dijalani. Apa itu? Mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya ya, menganugerahkan anaknya, atau dikatakan juga di sini bisa ya, menghadiahkan anaknya yang tunggal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan, menghadiahkan anaknya yang tunggal. Nah, apa anugerah itu? Kasih karunia, yaitu anaknya yang tunggal diberikan kepada siapa? Kepada dunia ini. Nah, karena itu di sini ya, oleh karena kasihnya terhadap dunia ini, Allah memberikan karunia-Nya kepada dunia ini. Ada apa di dalam dunia ini? Yang jelas di sini dijelaskan bahwa ada makhluk ciptaannya, ada makhluk yang dicintainya, ada makhluk yang disayangi. Ya, yang dimaksud dunia bukan karena dunia ini nanti sebentar akan lenyap. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah itu sendiri, saudara-saudara. Jadi yang dimaksud dunia tidak berbicara tentang benda-benda atau tumbuhan dan hewan, tetapi di sini berbicara manusianya. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu pengertiannya, ya, itu pemahamannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa. Ya, berarti di sini ada orang-orang yang dikasihinya, ada orang-orang yang dicintainya.
Dan kemudian ada orang yang dipercayainya. Dan ada orang yang mempercayainya. Jadi dipercayai artinya kehendak Allah itu sendiri memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya kepada orang atau manusia atau umat. Dan mempercayainya apa yang diberikan kepada Allah kepada orang yang dipercayainya. Dan kemudian mempercayainya yaitu oleh karena kasih karunia yang sudah diberikan untuk orang itu hingga orang itu atau manusia menjadi percaya kepada Allah. Jadi kalau tidak dikasih karunia yang dari Allah, orang itu tidak akan percaya, manusia itu tidak akan percaya. Oleh karena kasih karunia itu diberikan kepada orang yang dikasihinya, sehingga orang yang dikasihinya itu adalah orang yang percaya. Siapa itu? Saudara, itu adalah orang Kristen. Ya. Jadi saya sebutkan secara general di sini adalah orang Kristen saja. Jadi gak perlu kita bertele-tele, gak perlu kita di sini ya menggunakan apa itu kira-kira ya kemungkinan dan lain sebagainya. Tetapi adalah orang Kristen. Kepastiannya yang akan menerima anugerah kasih karunia yang dari Allah itu adalah orang Kristen. Nah, oleh sebab itu di sini ya saudara-saudara yang kekasih, semua orang Kristen dijelaskan di sini. Karena apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang Kristen ya pasti percaya kepada Yesus Kristus, dan itulah orangnya yang tidak akan binasa, tetapi ia akan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah esensinya, itu adalah pemahaman dan pengertiannya secara mutlak dan dalam. Saudara-saudara yang kekasih, ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kasih Allah diberikan kepada yaitu orang Kristen atau orang yang percaya berdasarkan kehendaknya, yaitu ya sehingga ya mereka yang percaya atau mereka adalah orang Kristen di sini diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Pengertian daripada selamat ya di sini apa, pemirsa? Pengertiannya dari selamat yaitu jelas di sini bahwa mereka tidak akan dihakimi, ya, tidak akan mendapatkan penghakiman yang dari Tuhan. Ya, di sini dijelaskan, ya. Bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, maksudnya bukan untuk menghakimi orang Kristen, ya, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Allah ya atau anak Allah diutus oleh Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, ya. Kata menghakimi ini nanti akan ada kelanjutannya untuk dihukum otomatis. Karena Allah tidak menghakimi, maka Allah tidak akan menghukum. Itu adalah pengertiannya selamat. Orang yang sudah diselamatkan tidak akan mendapatkan penghakiman yang dari Allah dan tidak akan mendapatkan hukuman yang dari Allah. Amin. Nah, ini dijelaskan, ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, yaitu oleh Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, tidak menghakimi dalam kata lain Dia tidak akan masuk ke ranah hukum, ya. Jangan sampai di sini orang Kristen masih takut nanti dihukum, takut nanti masih masuk neraka, takut nanti di sini kehilangan selamat. Tadi sudah saya jelaskan, ya.
Ketika kasih karunia itu sudah diberikan, Allah tidak akan mencabut lagi kasih karunia itu. Karena Allah ini Allah yang setia, adil dan benar. Perkataannya tidak akan pernah berubah. Dan perkataan Allah ini tidak pernah dicabut oleh siapapun. Oleh Allah itu sendiri. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang dikatakannya ia pasti dikenapi. Amin. Nah, itulah pengertiannya. Bahwa keselamatan yang diberikan kepada orang Kristen itu tidak akan pernah hilang sekalipun apapun persoalannya, apapun permasalahannya, apapun kondisi dan situasinya di dalam kehidupannya. Amin. Ya, mungkin itu jahat. Ada yang jahat memang. Orang Kristen ada yang jahat. Ya, tapi bukan penjahat. Ada yang berbuat dosa tapi bukan pembuat dosa atau bukan pendosa. Ya. Ada orang yang maling tapi itu bukan pencuri. Ya, sekedar dia maling. Ya, mungkin. Karena apa di sini? Kasih karunia itu yang akan mengubahkan orang Kristen. Kasih karunia itu yang akan membentuk di dalam kehidupannya untuk bisa menyadarkan, mengingatkan, dan memperbaiki perilaku dan kelakuannya. Dengan demikian mereka pasti akan menjadi, yaitu baik dan akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ya, kita nggak usah melihat besarnya dosanya, banyaknya dosanya, ya, besarnya kejahatannya, banyaknya kejahatannya, tetapi kasih karunia Allah itu yang akan menutupi. Kasih karunia Allah tidak keseimbangan atau tidak berimbangan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh umat manusia. Dengan demikian maka dosa itu ditutup, dosa itu ya dilenyapkan, ditutupi, ya dihilangkan dosa itu. Karena apa? Kasih karunia Allah yang begitu besar. Nah, yang kedua tadi bahwa orang yang tidak dihakimi itu tidak masuk di dalam penghukuman. Benar. Kita buka, yaitu yang terdapat Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Amin. Ia tidak akan dihukum, saudara-saudara yang kekasih. Bahwa orang Kristen di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang Kristen ini tidak layak untuk dihukum oleh Allah. Amin. Karena kasih karunia yang begitu besar akan dunia ini, maka orang Kristen tidak akan dihukum. Itu adalah pengertiannya selamat. Pengertiannya selamat itu tidak dihakimi atau mendapatkan hak penghakiman. Dan kemudian tidak dihukum atau mendapatkan penghukuman. Karena apa? Karena ia bebas dari penghukuman. Dan tidak ada yang dihakimi, dan Allah itu sendiri yang tidak menghakimi. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ya. Jadi kalau kita mau belajar Alkitab ini dengan baik-baik, maka kita akan memahami betapa besar kasih karunia Allah itu terhadap dunia, itu terhadap manusia. Amin. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan bahwa yaitu barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Ya. Dijelaskan. Dan barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak. Siapa yang mendapat penghukuman? Siapa yang akan dihukum? Orang yang tidak percaya kepadanya. Ya, nggak usah disebut saya orang apa. Saya nggak mau menyebut itu. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihukum. Amin. Nah, ini Alkitab yang mengatakan. Jadi Alkitab itu adanya A atau B, iya dan amin. Iya atau tidak. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Itu Alkitab. Tidak ada setengah-setengah Alkitab.
Kemungkinan dihukum, kemungkinan tidak, kemungkinan masuk surga, kemungkinan tidak, kemungkinan ya diselamatkan, kemungkinan tidak. Tidak ada. Alkitab itu menyatakan bahwa setiap orang Kristen akan diselamatkan, bahwa setiap orang Kristen harus masuk surga dan pasti masuk surga. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya di sini mari kita lihat. Saudara yang kekasih. Jadi yang berhubungan dengan apa? Kasih Allah tadi yang menyelamatkan. Dan kasih Allah itu tadi tidak menghukum, kasih Allah di sini ya tidak menghakimi. Otomatis itulah yang dimaksudkan, yaitu selamat, orang Kristen selamat, orang Kristen masuk surga. Ya, orang Kristen tempatnya bukan di neraka tetapi di surga. Amin. Baik, saudara yang dikasih. Ya. Lalu mari kita lihat di sini. Untuk penegasannya bahwa orang-orang Kristen masuk surga dan tidak dihakimi, bahkan di sini tidak dihukum. Ya, ada di situ materai yang harus ditanam di dalam kehidupan orang Kristen untuk mengikat, ya, untuk memastikan dan meyakinkan bahwa orang Kristen di situ, ya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pasti masuk surga dan tidak dihukum. Kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 13 ya sampai 14. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ini konsep hukum Taurat. Ya. Konsep hukum Taurat itu untuk menyucikan, untuk menyelamatkan orang. Ya, untuk menghapus dosa orang itu dengan lembu muda atau kambing muda, ya. Ya. Kalau kambing muda ini biasanya enak di sate. Lembu muda biasanya bikin yaitu bistik enak. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, di sini kebenarannya bahwa orang yang percaya, orang Kristen tidak dihukum dan dia pasti masuk surga dan pasti selamat. Karena ada materai, yaitu darah domba, ya. Tapi bukan domba yang sebenarnya, melainkan kita lanjutkan. Betapa lebihnya darah Kristus, ya. Jadi darah domba itu pengertiannya adalah darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, ya. Kristus adalah merupakan suatu persembahan yang tidak bercacat, persembahan yang sempurna, ya. Pada zaman dulu hukum Taurat memberikan persembahan tidak sempurna. Kambing tidak sempurna, sapi tidak sempurna. Karena apa? Ada batas waktu, ya. Untuk dosa 1 tahun di sini ditebus dengan domba 1. Kemudian tahun berikutnya ya harus menebus lagi dari kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, kemudian ditebus lagi, berdosa lagi, ditebus lagi. Itu tidak sempurna. Jadi persembahannya dari lembu, dari sapi, dari domba di situ tidak sempurna. Ya, karena apa? Bersifat temporer atau sementara. Ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa betapa lebihnya darah Kristus. Jadi kelebihannya ini adalah darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi persembahan yang tidak ada cacatnya sedikit pun, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Ya. Nah, dikatakan
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya. Jadi darah Kristus itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Apakah saudara semua baik? Ya, saya katakan tidak baik. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa atau orang yang baik, bahkan paling baik di dalam dunia ini. Sekalipun itu nabi, rasul, ya, pendeta, jemaat, apalagi semuanya sama. Jadi ada juga di sini saudara-saudara, yang jemaat itu kelakuannya lebih baik daripada pendeta ada. Yang pendeta itu kelakuannya lebih jahat daripada jemaat ada, saudara-saudara. Contohnya, ya, ada seorang pendeta punya suami 2, punya istri 2, ya. Ada yang seperti itu. Ada seorang pendeta pembunuh, ada yang membunuh orang, ya. Ada juga yang bohong, suka nipu dengan menggunakan ayat-ayat. Ada yang seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus mengakui, menyadari, ya, sadar dan mengakui akan dosa dan kesalahan kita, semuanya tidak ada yang baik. Amin. Amin. Jadi kalau saudara tidak mau mengamenkan, saya yang mengamenkan sendiri. Karena apa? Alkitab yang mengatakan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, ya, di dalam dunia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan keselamatan, itu Alkitab mengatakan. Ya. Ya. Oleh sebab itu di sini perlu adanya pembasuhan, pembersihan, penyucian, ya. Nah, perlu adanya pembersihan dan penyucian bukan dengan air, tetapi dengan darah. Bukan darah kambing, bukan darah domba, tetapi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Tepuk tangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi kalau kita mempunyai keyakinan dan iman dalam kekristenan kita ini sudah sempurna, ya. Jangan ada yang mengatakan keyakinan kita tidak sempurna. Kalau tidak kesempurna itu namanya masih ada keraguan-keraguan, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Salah itu, ya. Yang benar keimanan kita ini sempurna. Karena apa? Kita pasti masuk surga. Itu keimanan dan keyakinan. Jadi kita yakin dan percaya kita masuk surga itu adalah punya iman yang sempurna, saudara-saudara yang kekasih. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada bimbang, tidak ada tawar-menawar, tidak ada di sini jual beli, ya, mengenai keimanan kita. Tetapi di sini sempurna di dalam Tuhan. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, kita lanjutkan di sini bawah, ya. Anak domba yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi kalau kita ingin, ya, berhadapan dengan Allah, ya, beribadah dengan Allah, itu perlu penyucian. Penyucian di dalam hati, penyucian di dalam nurani kita, saudara-saudara. Itu bukan kita berusaha menjadi suci, kita bukan berusaha menjadi baik, bukan, salah kaprah itu. Tetapi oleh karena darah anak domba Allah itu yang menyucikan kita, sehingga kita bisa masuk ke hadirat Allah. Amin. Dengan demikian, maka kita setiap hari boleh datang memuji dan menyembah Tuhan sendiri. Tidak pakai imam, gak harus pakai pendeta, gak harus pakai penatua, gak harus pakai, gak selalu maksudnya ini. Boleh tapi gak selalu. Ya kalau di gereja ya harus ada pendeta, ya. Kalau ada di tempat-tempat persekutuan mungkin ya itu harus ada leadernya mungkin, ya. Tetapi kalau nggak ada leadernya sah, tidak ada yang tidak sah, ya. Boleh persekutuan sendiri di mana, di kapal, di camp-camp,
boleh di hutan, bila perlu di situ mengadakan apa itu namanya, ya cakar alam budaya, cakar alam itu ya, atau pendaki gunung, ya ibadah di gunung, di mana-mana saudara berada, kapanpun saudara berada, bisa beribadah saudara-saudara. Ya, jadi saya memberikan pemahaman dan pengertian yang sangat mudah ini saudara, gampang sekali ya, bahwa orang Kristen pasti masuk surga karena dasarnya yaitu dimatre oleh darah anak domba Allah ini, tidak bisa diganggu gugat. Amin. Ya. Korban kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam ibadah bangsa Israel pada waktu itu di situ, ya menggunakan kambing, domba, sapi dan lain sebagainya. Tetapi korban yang benar di sini yaitu korban yang sempurna, yaitu dari anak domba Allah. Amin. Ibrani 9 ayat 13 mengatakan, sebab ya tadi sudah dikatakan, jikalau domba ya yang secara domba yang sebenarnya bisa menghapus dosa tetapi sifatnya sementara, tetapi darah anak domba Allah itu yang akan menghapus seterusnya dan selama-lamanya, selama kita di dunia ini hingga sampai ke surga, saudara-saudara yang kekasih. Nah, dengan demikian kita yakin dan percaya bahwa kita semua pasti selamat dan kita diselamatkan, saudara-saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang orang Kristen ya. Kita pasti diselamatkan dan itu adalah kepastian ya. Dengan dasar, dengan dalih, dengan syarat, ya, dengan kepastian, keyakinan yang kuat bahwa anak darah domba itu yang memateraikan kita. Sehingga kasih karunia diberikan kepada kita, orang Kristen, orang yang percaya, dan kita tidak perlu dihukum lagi. Dan kita di sini tidak dihakimi, ya. Allah tidak menghakimi kita dan Allah tidak menghukum kita, karena materainya yaitu sudah penebusan oleh darah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita, saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami bisa menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat-Mu yang ada, yaitu himpunan masyarakat Kristen yang ada di Ambarawa Darat. Bapa, firman Tuhan ini akan menjadi darah dan daging bagi mereka semuanya, mengalir terus di dalam hati dan pikiran mereka, yang akan membentuk, membangun, merubah dan memperbaiki segala perilaku, perbuatan, perkataan dan pikirannya, sehingga semakin menjadi baik dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dengan demikian kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang percaya diselamatkan, setiap orang Kristen diselamatkan, setiap orang Kristen tidak dihukum, dan setiap orang Kristen tidak ada yang menghakimi. Kami yakin dan percaya, apakah itu kesakitan, apa itu kelanjangan, apa itu aniaya, apakah itu situasi dan kondisi kemiskinan apapun, tidak akan bisa memisahkan kasih Kristus, dan Kristus mengasihi kita. Dengan demikian, maka inilah Tuhan, ucapan syukur dan doa kami yang harus kami akhiri. Firman-Mu di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.